Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Saya ingin menyampaikan ada suatu program yang keren ya dari Kemendikdasmen ya di bawah pimpinan Bapak Profesor Abdul Mukti MID. Program itu adalah dalam rangka pembinaan karakter anak-anak Indonesia menuju generasi unggul tahun 2045. Karena 2045 kita akan memasuki 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Itu generasi unggul harus kita ciptakan dari sekarang, kita bangun dari sekarang. Karena nanti mereka akan menjadi pemimpin bangsa dari berbagai level, di berbagai level. Di Bapak Ibu semuanya, untuk menciptakan generasi unggul itu secara karakter, maka Mendikdasmen menggulirkan ya, meluncing program 7 pembiasaan baik siswa Indonesia. 7 pembiasaan baik siswa Indonesia. Yang ketujuhnya ini kalau dilaksanakan secara baik, dikawal secara baik, dan dikontrol secara baik, diyakini akan menghasilkan siswa-siswa hebat yang akan menjadi kader pemimpin bangsa, pelanjut pemimpin bangsa, pelanjut tetap utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia. Apa yang 7 itu Bapak Ibu semuanya? Yang pertama adalah bangun pagi. Bangun pagi. Di anak-anak kita biasakan bangun lebih pagi. Sekitar jam 4 ya. Dini hari anak kita sudah bangun. Setelah bangun itu apa yang dia lakukan? Beribadah. Di nomor duanya beribadah. Beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Kalau yang beragama Islam, tentu setelah bangun pagi mereka pergi ke kamar mandi atau ke sumur di desa-desa, ya kan? Atau ke belakang rumah ada sumur segala macam. Itu mereka kemudian berduduk, kemudian beribadah. Mulai dari salat sunat wudhu, salat sunat tobatnya, salat tahajud, witirnya. Dan kemudian setelah memasuki zan subuh, sudah mulai waktu subuh atau sudah mulai zan, mereka berangkat ke masjid ya. Tiba di masjid mereka melaksanakan salat sunat fajar. Kemudian salat sunat rawatib atau masjid ya, dan kemudian ikut salat sunat subuh berjamaah. Jadi nomor 3-nya adalah, nomor 1 tadi bangun pagi, nomor 2-nya adalah beribadah sampai ke masjid salat subuh, kemudian pulang dari masjid. Nomor 3-nya berolahraga. Jadi anak kita berolahraga pagi itu, lari-lari ya kan, jogging ya kan, kemudian mungkin bersepeda pagi-pagi itu ya, kemudian mereka mandi, pulang mandi, kemudian mereka itu makan sehat bergizi ya. Nah, nomor 4-nya makan sehat bergizi. Sebelum berangkat ke sekolah Bapak Ibu, anak-anak kita diberikan makan sehat bergizi. Makan sehat bergizi tidak perlu mahal-mahal ya. Makan sehat bergizi bisa telur itik yang diambil dari kandang itik di sebelah rumah kita atau di kolong rumah kita. Seperti saya kecil dulu, ya kan. Nah, rumah saya itu rumah panggung, ya kan. Nah, panggung di atasnya tempat kami sekeluarga. Di bawahnya adalah lorong untuk kandang itik, kandang ayam, juga ada kandang kambing. Jadi di bawahnya itu bilik-bilik binatang, ya, bilik itik, bilik ayam. Pagi-pagi itu diambil telur ke bawah, ke kolong rumah itu, telur itik direbus ya, sudah makan bergizi itu, makan dengan nasi, kemudian dipakai cabai sedikit ya. Nah, itu sudah makan sehat bergizi itu dan siap pergi ke sekolah ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, makan sehat bergizi itu bisa kita swadayakan, ya kan? Pemerintah dengan program MBG itu memberikan stimulus, memberikan contoh bahwa ini makan sehat bergizi. Bisa ditiru, tidak bisa diandalkan pemerintah saja, karena pemerintah hanya 1 kali 1 hari makan siangnya, makan itu 3 kali 1 hari. Nah,
Jadi Bapak Ibu semuanya, nomor satunya tadi adalah bangun pagi, bangun lebih pagi. Nomor 2-nya beribadah. Nomor 3-nya berolahraga. Nomor 4-nya makan sehat bergizi. Dan kemudian anak-anak kita pergi ke sekolah, belajar, gemar belajar. Nomor 5-nya gemar belajar. Belajar di sekolah dan kemudian di rumah juga belajar. Gemar belajar. Malam jam dari maghrib sampai isya itu anak-anak kita belajar. Siap maghrib sampai isya, kemudian sampai jam 10 lah, 10 malam ya, mereka belajar, gemar belajar. Jadi biasakan, ditunggui anak-anak kita di rumah belajar, ya kan, ditunggui. Orang tua yang terbiasa ke Lapau, ya, ke Lapau itu adalah Forum Demokrasi di Minangkabau. Nah, sebelum ke Lapau itu tunggui anak-anak kita, menunggui anak belajar di rumah, ya, dia belajar, itu sudah memberikan dukungan luar biasa itu, ya kan. Banyak keluarga-keluarga yang berhasil, kadang dia buta huruf, tapi dia rajin menunggui anak belajar di rumah, ya kan, nah, supaya anaknya berhasil. Itu memberikan dorongan dan dukungan luar biasa kepada anak kita. Nah, kemudian setelah jam 10, kalau orang tua yang hobi ke Lapau, silakan ke Lapau, umpamanya seperti itu, ya. Nah, jam 10 anak-anak kita, Bapak Ibu semuanya, itu disuruh tidur lagi jam 10, ya, dikondisikan untuk tidur, ya. Nah, tidur lebih cepat, ya. Nomor 6-nya tidur lebih cepat. Anak-anak kita dikondisikan untuk tidur. Jangan orang tua tidur lebih duluan. Orang tua harus tidur setelah anaknya tidur. Sebelum anaknya tidur, dimatikan wifi, kemudian diambil handphonenya, kemudian kunci kontak mobil, motor, ya, anak-anak kita tentu ada kepercayaan memberikan motor, diambil kunci kontaknya itu, dan kemudian rumah kita kunci. Anak kita dikondisikan untuk tidur. Setelah anak tidur, baru orang tua tidur. Jangan kebalik. Orang tua sudah tidur, anaknya belum tidur. Jadi anaknya nanti akan gentayangan, pergi kemana-mana, ikut tawuran segala macam. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini pembiasan baik. Baru 6 saya sampaikan. Ada satu lagi adalah bermasyarakat, ya, bermasyarakat. Jadi Bapak Ibu semuanya, anak-anak kita juga kita ajar bermasyarakat. Jangan dia individualistis di tempat tinggal kita itu. Dia harus ikut goro, ya kan? Ikut kegiatan-kegiatan masjid, musala, remaja masjid, membantu Pak RT, memungut sumbangan RT sekali sebulan umpamanya, ya kan? Nah, ikut berpartisipasi dalam acara-acara di komplek kita, di tempat tinggal kita, di jorong kita, di negari kita. Nah, anak itu dilibatkan. Dan kita rangkul Bapak Ibu semuanya. Kita rangkul anak-anak itu untuk ikut berpartisipasi bermasyarakat. Namanya itu bermasyarakat, ya. Jadi ada 6 pembahasan baik. 1 bangun pagi. Yang kedua adalah beribadah. Nomor 3 adalah berolahraga. Nomor 4 adalah makan sehat bergizi. Nomor 5 gemar belajar. Nomor 6 bermasyarakat. Nomor 7 adalah tidur lebih cepat, ya, tidur lebih cepat. Karena nanti antara jam 11 sampai jam 1 dini hari itulah masa tidur yang sangat penting bagi anak-anak kita. Itu masa tidur di mana otak-otaknya berkecambah itu, ya. Jangan lewatkan masa keemasan tidur jam 11 sampai jam 1 dini hari. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini adalah pembiasan baik yang harus dilaksanakan oleh kita semua untuk anak-anak kita. Orang tua mengontrol yang 7 ini, dan sekolah sudah kami instruksikan untuk mengontrolnya juga dengan aplikasi, ya. Nah, di kontrol yang 7 itu apa kegiatan-kegiatan anak di rumah bermasyarakat, ya. Kemudian bangun paginya jam berapa, kemudian beribadahnya bagaimana, kemudian olahraganya, kemudian gemar belajarnya jam, ada belajar malam atau tidak, kemudian tidur lebih cepatnya jam berapa tidurnya, pakai aplikasi, pakai AI yang sudah berkembang zaman sekarang. Di Bapak Ibu semuanya, ini akan terlaksana program
Pak Menteri ini ketika kita bersama-sama berprestasi, ikut serta mensukseskan dengan mengontrol anak-anak kita semuanya. Kepada para mama di Minangkabau, di Sumatera Barat ini, anak di pangku kemanakan di Bimbiang, ya, mohon juga perhatikan anak kemanakannya, mohon perhatikan kemanakannya, karena tanggung jawab kita sebagai laki-laki Minangkabau bukan hanya untuk anak-anak kita, tetapi untuk kemenakan kita juga harus kita bertanggung jawab. Anak di pangku, kemanakan di Bimbiang. Anak sukses, kemenakan juga sukses. Bapak Ibu semuanya, itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kita selalu sehat walafiat dan anak-anak kita cerdas, anak-anak kita menjadi generasi harapan bangsa, generasi unggul 2045. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.